Mari kita perbanyak taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan main-main dalam agama. Kalau bukan ahlinya, tidak usah ngomong bicara tentang agama. Pemimpin negara, penyelenggara negara, pengelola negara, ayo kembali urusi bangsa dan negara ini dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan tupoksinya masing-masing, sesuai dengan bidangnya masing-masing. Jangan menyinggung hal-hal berkaitan tentang agama yang dia tidak dia ketahui dan tidak kuasai. Hati-hati, menjaga lidah. Lebih baik kita untuk diam daripada kita berkata-kata yang menunjukkan kebodohan, menunjukkan ketidakkejahilan, bahkan sadar atau tidak sadar itu mengandung makna kekufuran yang nyata di mata Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin dirahmati Allah, kan akidah Islam ini adalah akidah yang final. Keyakinan Islam ini adalah keyakinan yang harus kita yakini dengan sebenar-benarnya. Beragama itu harus fanatik, betul. Kalau tanpa fanatisme dalam beragama, kita tidak akan kuat dalam memeluk agama kita. Tetapi fanatik dalam beragama bukan berarti kita bertindak intoleran kepada orang yang bukan Islam. Bukan berarti kita memerangi mereka. Bukan berarti kita menjelek-jelekkan keyakinan mereka. Bukan berarti kita menghalang-halangi umat agama non-Islam untuk beribadah menurut keyakinan agamanya masing-masing. Karena apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Beliau Rasulullah adalah pemimpin tertinggi negara. Umatnya Rasulullah berbagai macam suku dan bangsa. Bahkan sebelum diusir Yahudi yang ada di Madinah karena melanggar perjanjian Madinah, umatnya Nabi Muhammad, warga negara Madinah itu beragam, bukan hanya orang Islam tapi juga umat Yahudi, ada juga umat Nasrani. Tetapi beliau tidak pernah mengatakan, wahai umat Islam, jangan kalian fanatik terhadap agama kalian dan jangan kalian merasa benar sendiri karena semua agama itu sama di hadapan Tuhan. Tidak pernah Rasulullah bilang begitu. Rasulullah berterus terang dengan kebenaran. Sebab apa? Beliau tahu konsekuensi daripada ilhad fil ayat. Mungkin kalau orang tidak berpendidikan, bukan siapa-siapa, mungkin gak ada ngaruhnya. Tapi kalau orang punya pangkat, punya jabatan, punya kedudukan sosial, mengatakan itu di hadapan publik, ini berpotensi untuk menyesatkan banyak orang. Al-Fahmu Institute mempersembahkan serangkaian buku karya Ustadz Fahmi Salim LCMA. Buku Pesan-Pesan Tauhid untuk Negeri di Masa Pandemi. Buku Mutiara Ilmu-Ilmu Al-Quran. Ada diskon 20% untuk buku tafsir sesat 58 esai kritis wacana Islam di Indonesia dan buku kritik terhadap studi Al-Quran kaum liberal. Anda dapat memesannya melalui layanan WhatsApp di nomor 0877 063 7192 dengan format pemesanan ketik nama, alamat lengkap, nomor handphone, dan jumlah buku yang diorder. Ongkos kirim di luar harga buku dan menyesuaikan wilayah dengan paket standar. Lampirkan juga bukti transfer Anda ke rekening BNI Syariah di 0631 748573. Tunggu apa lagi? Pesan sekarang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhul mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil ummiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin.
Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat yang insyaallah mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dari dunia sampai akhirat. Pertama, yang paling utama adalah mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia, nikmat, taufik dan hidayahnya. Dengan kita menyatakan alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillah atas nikmat hidayah, alhamdulillah atas nikmat Islam sebagai satu-satunya agama yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas nikmat kita menjadi pengikutnya Sayyidul Awwalin wal Akhirin, Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita sama-sama bersalawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat kita di hari Jumat yang mulia ini mengantarkan kita semua untuk mendapatkan syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, marilah kita saling menasihati dan mewasiatkan taqwallah. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dengan menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dalam hidup dan kehidupan kita, agar kehidupan kita di dunia ini selamat dan bahagia sejahtera nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran sebagai kitab suci pedoman kaum muslimin telah menggariskan pentingnya kita memiliki akidah yang lurus, akidah yang kokoh, yang terpatri dan tertanam di dalam hati sanubari kita, yang dari situlah asas seluruh amal perbuatan kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah mengecam dan membenci satu tindakan perilaku yang disebut di dalam Al-Quran sebagai al-ilhadu fi ayatina, menyimpangkan, mengelirukan dan menyesatkan manusia dari ayat-ayat kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 ayat di dalam Al-Quran yang bisa kita rujuk tentang larangan sekaligus kecaman dari Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak melakukan satu perbuatan yang hina, satu perbuatan yang buruk yang dibenci oleh Allah, yaitu mengelirukan kebenaran. Dalam surah Al-A'raf ayat 180 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun." Allah tidak suka kalau ada orang yang percaya beriman kepada Allah, tapi kemudian mereka yang percaya dan mengaku beriman kepada Allah
tetapi mereka suka mengelirukan dan menyimpangkan makna-makna daripada nama Allah Subhanahu wa taala, Asmaul Husna yang jumlahnya ada 99 itu, yang dinaskan di dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah itu Wallahu alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim, al-malikul quddusus salamul mu'min al-muhaiminul aziz, sampai terakhir ar-rasyidus sabur. Gak boleh kita merubah-rubah nama Allah, tidak boleh kita menyimpangkan Asmaul Husna, tidak boleh kita berinovasi dan berkreasi menyebut Allah dengan nama yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh, orang liberal bikin nama Allah dulu, gak tahu kalau zaman sekarang. Awal munculnya jaringan Islam liberal itu, mereka membuat nama Allah baru, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah, Tuhan pengasih, Tuhan penyayang, Tuhan semua agama. Turunan dari nama Allah versi liberal itu adalah mengatakan bahwa semua agama sama dan benar di mata Tuhan. Inilah al-ilhad fi asma'illah. Yang kedua, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada di dalam surah An-Nahl ayat 103. Walaqad na'lamu annahum yaquluna innama yu'allimuhu bashar lisanul ladzi yulhiduna ilaihi a'jamiyyun wa hadza lisanun arabiyyun mubin. Kata Allah, kami benar-benar mengetahui orang-orang kafir itu berani mengatakan sesungguhnya Al-Quran itu adalah kalam, ucapan yang diajarkan kepadanya, yaitu kepada Muhammad oleh seorang manusia. Yu'allimuhu bashar. Tidak aneh kalau orientalis yang mengatakan demikian. Orang kafir yang tidak berakidah Islam mengatakan demikian. Quran itu adalah perkataan Muhammad, imajinasi Muhammad, pemikiran Muhammad yang didiktekan oleh orang lain. Sementara Allah membantah itu semua. Lisanul ladzi yulhiduna ilaihi a'jamiyyun wa hadza lisanun arabiyyun mubin. Bagaimana bisa Al-Quran ini dikatakan atau dituduhkan dia adalah rekayasa Muhammad dan diajarkan oleh orang lain, padahal bahasa orang yang mereka tuduh telah mengajarkannya kepada Muhammad itu adalah bahasa ajam, bukan bahasa Arab. Padahal kata Allah, Al-Quran ini adalah bahasa Arab yang jelas. Jangan sekali-kali kita mengolok-olok bahasa Al-Quran. Jangan sekali-kali kita mengait-ngaitkan, menghina bahasa Arab itu sebagai bahasa teroris, bahasa kaum radikal. Yang menjajah negeri ini bukan bangsa Arab. Yang menjajah negeri ini ratusan tahun, dari Eropa sana, dari Asia Timur sana, dan yang lain-lainnya. Tidak ada yang berbahasa Arab dan yang berbangsa Arab. Kenapa Anda mengatakan bahwa orang-orang radikal, orang-orang teroris itu adalah yang suka berbahasa Arab? Nabi SAW berpesan kepada kita, cintailah bahasa Arab itu karena 3 alasan. Pertama, karena aku adalah Nabiun Arabi. Aku adalah seorang nabi yang berbahasa Arab. Yang kedua,
karena bahasa Arab adalah bahasa Al-Quranul Karim, kitab suci pedoman bagi seluruh umat Islam dari dunia sampai hari kiamat nanti, yang mana itu adalah bahasa wahyu, bahasa yang kekal, bahasa yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala menitipkan pesan-pesan sucinya, hukum-hukum sucinya untuk menjadi pedoman penyelamat umat manusia dari dunia sampai akhirat, menggunakan media bahasa Arab, yang mana bahasa Arab itu adalah lisanun arabiyyum mubin. Dan yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena bahasa Arab itu adalah bahasa bersama yang digunakan oleh ahli surga. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, di dalam surat yang lain, surat Fussilat, ini lebih rinci lagi. Allah taala mengatakan dalam firman-Nya ayat 40, innal ladzina yulhiduna fi ayatina la yakhfauna 'alaina afaman yulqa fin nar khairun amman ya'ti aminan yaumal qiyamah i'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir. Sungguhnya orang-orang yang mengingkari tanda-tanda kebesaran kami, mereka yang menyimpangkan, yang berbuat ilhad terhadap ayat-ayat Allah, mereka yang mengubah akidah Islam yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Rasulullah Muhammad SAW, mereka yang sengaja menyimpangkan syariat Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka yang sengaja mengaburkan dan menyesatkan umat manusia dari jalan Allah as-siratul mustaqim, satu-satunya jalan yang akan mengantarkan kita kepada ridha Allah di dunia dan di akhirat. Mereka yang melakukan itu diancam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, la yakhfauna 'alaina, mereka tidak bisa bersembunyi dari kami. Mereka pasti akan diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Afaman yulqa finnar khairun amman ya'ti aminan yaumal qiyamah, apakah orang-orang yang dilemparkan ke dalam neraka itu lebih baik ataukah yang datang pada hari kiamat dengan aman sentosa? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak fenomena ilhad di dalam ayat-ayat Allah. Fenomena ilhad yang sejengkal lagi akan mengantarkan kita kepada kekufuran, yang akan mengantarkan kita kepada kemurtadan. Barangkali ada di antara kita yang mengatakan, Ustadz, jangan keras-keras menghukumi orang kafir. Tidak, kita tidak menghukumi kafir untuk individu atau person. Tetapi kalau ada perkataan-perkataan yang mengandung unsur-unsur kekufuran, kewajiban kita harus mengingatkan dan meluruskan. Mudah-mudahan orang yang diingatkan dan diluruskan itu mau bertobat kepada Allah dan kembali ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada ulama ahlu sunnah wal jamaah mengkafirkan seorang individu, menunjuk nama, menunjuk hidung. Tidak, diharamkan karena konsekuensinya berat. Orang kafir kalau mati tidak boleh disolati oleh jamaah orang Islam, nggak boleh dibawa ke masjid, nggak boleh dikubur di tempat pemakamannya orang Islam. Itu hukumnya orang kafir dan orang murtad. Kalau dia jelas-jelas meninggalkan agama Islam, meninggalkan tauhidnya, meninggalkan sholat fardunya, meninggalkan kewajiban rukun-rukun Islamnya, bisa dilihat dengan mata kepala kita dalam kehidupannya sehari-hari. Dia menyembah salib, dia menyembah bintang, dia menyembah matahari, dia sujud memohon pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dalam ucapannya, hatinya, tindakannya, dan semua kelakuannya. Jelas itu adalah kafir muayyan. Tapi ada di antara kita umat Islam tidak menutup kemungkinan kita masih sholat, kita masih berpuasa Ramadan, bahkan ada yang sudah umrah dan sudah bertitel haji, namanya pun pakai nama Islam, pakai nama bahasa Arab, tapi ucapannya mengandung kalimat-kalimat kekufuran
yang itu tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak sesuai dengan akidah Islam yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya akidah, sebagai satu-satunya keimanan, satu-satunya agama yang diridhai dan dibenarkan oleh Allah Rabbul Alamin. Ma'asyiral muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin mengutip fatwa ulama Al-Imam An-Nawawi yang menulis kitab banyak sekali syarah Sahih Muslim, yang menulis kitab Arba'in Nawawiyah, yang menulis kitab fikih-fikih babon, fikih-fikih besar, Al-Majmu' Syarah Muhadzab fi madhhabil Imam Syafi'i. Beliau menulis dalam kitab Rawdatut Talibin di juz yang ke-7 halaman 290, man lam yukaffir man dana bi ghairil islami kan nasara aw syakka fi takfirihim aw sahhaha madhhabahum fahuwa kafirun wa in azhara ma'a dhalika al-islam wa a'taqadahu. Siapa orang yang tidak menghukumi kafir terhadap para pemeluk agama non-muslim seperti kaum Nasrani, atau dia ragu terhadap kekafiran mereka, atau membenarkan ajaran mereka, membenarkan, bilang semua agama benar, membenarkan, maka hukumnya adalah kafir meskipun ia menampakkan keislaman dan meyakini kebenaran Islam. Ini fatwa ulama, tapi bukan untuk dipakai mengkafirkan seorang individu, tidak. Kita mengingatkan kembali kepada makna kafir secara bahasa, secara lughatan adalah menutupi kebenaran. Karena asal kata al-kufru adalah menutupi kebenaran. Yu'jibul kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama. Banyak petani yang menanam bibit, menanam benih. Dia merasa takjub, benih yang dia tanam yang tadinya sebiji lalu kemudian menjadi pohon besar yang rindang. Itu al-kuffar. Kenapa? Karena kerja daripada seorang petani adalah menggali tanah, lalu kemudian memasukkan benih, lalu menutup dan mengubur benih itu sehingga dia tidak tampak lagi. Itulah makna asli kafir, yang artinya menutupi kebenaran akidah Islam. Maka itu, mari kita perbanyak taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan main-main dalam agama. Kalau bukan ahlinya, tidak usah ngomong bicara tentang agama. Pemimpin negara, penyelenggara negara, pengelola negara, ayo kembali urusi bangsa dan negara ini dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan tupoksinya masing-masing, sesuai dengan bidangnya masing-masing. Jangan menyinggung hal-hal berkaitan tentang agama yang dia tidak dia ketahui dan tidak kuasai. Hati-hati, menjaga lidah, lebih baik kita untuk diam daripada kita berkata-kata yang menunjukkan kebodohan, menunjukkan ketidakkejahilan, bahkan sadar atau tidak sadar itu mengandung makna kekufuran yang nyata di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyaallah muslimin dirahmati Allah, kan akidah Islam ini adalah akidah yang final. Keyakinan Islam ini adalah keyakinan yang harus kita yakini dengan sebenar-benarnya. Beragama itu harus fanatik, betul. Kalau tanpa fanatisme dalam beragama, kita tidak akan kuat dalam memeluk agama kita. Tetapi fanatik dalam beragama bukan berarti kita bertindak intoleran kepada orang yang bukan Islam. Bukan berarti kita memerangi mereka, bukan berarti kita menjelek-jelekkan keyakinan mereka, bukan berarti kita menghalang-halangi umat agama non-Islam untuk beribadah menurut keyakinan agamanya masing-masing. Karena apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW, beliau Rasulullah adalah pemimpin tertinggi negara. Umatnya Rasulullah berbagai macam suku dan bangsa. Bahkan sebelum diusir Yahudi yang ada di Madinah,
karena melanggar perjanjian Madinah. Umatnya Nabi Muhammad, warga negara Madinah itu beragam, bukan hanya orang Islam tapi juga umat Yahudi, ada juga umat Nasrani. Tetapi beliau tidak pernah mengatakan, wahai umat Islam, jangan kalian fanatik terhadap agama kalian, dan jangan kalian merasa benar sendiri, karena semua agama itu sama di hadapan Tuhan. Tidak pernah Rasulullah bilang begitu. Rasulullah berterus terang dengan kebenaran. Sebab apa? Beliau tahu konsekuensi daripada ilhad fil ayat. Innal ladzina yulhiduna fi ayatina la yakhfauna 'alaina afaman yulqa fin nari khairun amma yati amina yaumal qiyamah. Orang-orang yang menyimpangkan makna ayat-ayat kami, akidahkah, syariatkah, akhlakkah, muamalahkah yang sesuai dengan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu dia simpangkan, dia sesatkan manusia. Mungkin kalau orang tidak berpendidikan, bukan siapa-siapa, mungkin gak ada ngaruhnya. Tapi kalau orang punya pangkat, punya jabatan, punya kedudukan sosial, mengatakan itu di hadapan publik, ini berpotensi untuk menyesatkan banyak orang. Maka itu mari kita sama-sama meningkatkan takwa Allah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, hati kita, lisan kita, fikiran kita. Karena tidak sedikit banyak di antara umat Islam barangkali yang sadar atau tidak sadar, keluar dari lisannya mengatakan satu hal, satu dua hal yang itu dapat menggelincirkan dia dari garis jalan yang lurus yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdah صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض اللهم عن ساداتنا أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين وعلي بفضلك كلمة الحق إلى يوم الدين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا اللهم من ولي من أمر المسلمين خيرا فارفق بهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم من ولي أمر المسلمين بشق ومن شق على الأمر المسلمين فاشقق عليه يوم القيامة برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير اللهم إنا نعوذ بك من الجنون والجذام ومن البرص ومن الجنون ومن سيء الأسقام برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ادفعنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا ومن سائر بلدان المسلمين عامة برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على نبي الرحمة وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita udah selesai pengecoran rooftop ya. Itu apa? Tangga buat ke bawah. Yang ini di atas buat toren 2 biji. Ini semua udah dikeliling tembok. Ya, ini untuk lantai paling atas buat futsal, buat jemuran, buat apa, tanaman hidroponik juga ntar insya Allah. Ya, terus support ya teman-teman. Alhamdulillah terus selesai pengecorannya semuanya. Ya, ini progres kita terbaru. Dan jadi buat olahraga, buat utilities ya, multiguna. Nah, kita turun sini semua. Ini lantai 3. Ini untuk asrama ya, untuk kamar-kamar, dan nah di situ musola. Nanti di situ musola ya. Ini kamar-kamar dan musola buat santri-santri tahfiz kita insya Allah. Nah, ini lantai 2 kita turun. Ini untuk kelas-kelas ya. Kelas-kelas tahfidz, kelas-kelas tadabbur. Insya Allah mau udah jadi. Alhamdulillah dukungan antum semua. Nah, tinggal ke bawah di sini buat aula. Aula semua di sini ya. Mohon doanya terus. Mudah-mudahan berkah. Mudah-mudahan cepat jadi finishing. Kira-kira finishingnya ini butuh 1,5 M lagi ya. Mudah-mudahan. Al-Fatihah.